Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Pak akan memberikan pembelajaran tentang video pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai untuk belajarnya. Hai teman-teman, kita di sini akan belajar tentang kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Kamu tahu seberapa kayanya negeri kita? Negeri kita adalah surga. Zamrud Khatulistiwa. Negeri kita, negeri yang sangat subur dan kaya. Bahkan, tongkat kayu pun bisa tumbuh menjadi tanaman. Baiklah, kita akan belajar untuk kenampakan alam dan buatan di negeri kita. Ayo kita mulai belajar. Kenampakan alam ialah segala sesuatu yang berasal dari alam dan disebabkan oleh peristiwa alam. Kenampakan alam juga dipahami sebagai benteng alam. Kenampakan alam bisa dilihat pada permukaan bumi yang mencakup wilayah daratan dan perairan. Di bagian daratan terdapat dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, sedangkan di bagian perairan terdapat sungai, selat, danau, teluk, laut, dan samudra. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Ada yang berapi dan tidak ada yang berapi. Di Indonesia, Gunung Merapi ada yang masih aktif dan tidak aktif. Coba perhatikan di peta, simbol Gunung Merapi yaitu simbolnya segitiga merah. Gunung tidak berapi, simbolnya segitiga hitam. Semburan abu dan lava gunung meletus dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Di Indonesia juga banyak terdapat hutan. Hutan kita digunakan untuk cagar alam, hutan lindung dan swagama satwa. Cagar alam yang terkenal misalnya cagar alam bunga rafflesia di Bengkulu, cagar alam ujung kulon di Banten, dan cagar alam Buting di Kalimantan Timur. Di setiap provinsi di Indonesia terdapat banyak sungai. Ada juga sungai yang panjang dan lebar, dan ada juga sungai yang sempit dan pendek. Biasanya sungai yang panjang dan lebar banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Biasanya digunakan untuk sarana transportasi antar provinsi. Sedangkan sungai di Jawa biasanya dipakai untuk irigasi. Tahukah kalian sungai yang terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat? Tahukah kalian, selain sungai, Indonesia juga terdapat banyak danau, seperti danau alami dan danau buatan. Danau alami biasanya terjadi karena peristiwa alam, yaitu patahan di permukaan bumi yang seperti peristiwa alam, misalnya Danau Toba di Sumatera. Yang sedangkan danau buatan biasanya disebut waduk, dibuat dengan cara membendung aliran sungai, misalnya Waduk Gajah Muku di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, jika kalian melihat peta, akan ada kenampakan alam berupa selat. Selat adalah perairan sempit di antara dua pulau yang saling berdekatan. Di Indonesia ada banyak selat, misalnya Selat Malaka, Selat Berhala, Selat Mentawai di Sumatera. Selain selat, juga ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke daratan, misalnya Teluk Cendrawasih dan Berau di Papua. Setelah teluk, juga ada tanjung. Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut, misalnya Tanjung Lumut di Sumatera Selatan. Kenampakan selanjutnya yaitu dataran. Dataran adalah daerah yang datar, rata, atau landai. Dataran terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah biasanya dialiri sungai yang besar dan panjang. Kalau di peta, dataran rendah ditandai dengan warna hijau, sedangkan dataran tinggi, dataran yang tingginya di atas 200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan.
Makin tinggi, makin dingin, dan sering berkabut. Sekarang kita pelajari kenampakan alam buatan. Di negara kita banyak sekali pelabuhan. Karena di negara kita negara yang berkepulauan. Kira-kira ada pelabuhan apa saja yang kalian ketahui? Pelabuhan adalah tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Pelabuhan yang terkenal misalnya Teluk Bayur di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain pelabuhan di pantai, juga didapat bandara. Bandara yaitu pelabuhan atau bandara udara itu tempat berhentinya pesawat terbang seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurai Rai di Riau. Selain pelabuhan dan bandara, di Indonesia juga ada kawasan industri. Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak kita temui di Indonesia. Kawasan di industri yang terkenal misalnya pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik semen Gresik, pabrik kertas Padalarang, pabrik besi baja Krakatau Steel Cilegon. Di negara kita juga ada banyak perkebunan, seperti adanya perkebunan karet di Gunung Kawi dan Gunung Kelut, Jawa Timur. Ada perkebunan kopi di Deli dan Tapanuli, Sumatera Utara. Ada lagi perkebunan kelapa sawit, teh, kina, coklat, dan masih banyak lagi yang tersebar di wilayah Indonesia kita yang sangat subur. Lingkungan buatan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dampak positif dan negatifnya. Waduk bermanfaat sebagai irigasi, pembangkit listrik dan objek wisata. Dampak negatifnya jika dijadikan objek wisata adalah masuknya budaya luar, perjudian, pergaulan, pornografi, dan sebagainya. Begitu juga dengan kawasan pabrik, perkebunan, dan pelabuhan. Keuntungannya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa membuka usaha catering, warung nasi, toko, rumah kontrakan. Dan selain itu, ada juga kerugiannya, yaitu limbah yang baunya tidak sedap, penyakit mata, dan saluran pernapasan. Selain kenampakan alam dan buatan, di Indonesia juga banyak flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Keragaman flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi faktor letak geografi dan curah hujan dan kondisi iklim. Tumbuhan hutan tumbuh di daerah yang curah hujannya banyak. Tumbuhan saban dan stepan tumbuh di daerah yang curah hujan sedikit dan mengalami kemarau panjang. Tumbuhan lumut biasanya tumbuh di puncak gunung. Di bagian barat Asia, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tumbuhannya bercorak Asia. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, sehingga tumbuhannya subur. Pohonnya tinggi-tinggi dan berdaun lebat, dan daging kayunya keras, sehingga cocok untuk bahan bangunan. Jenis tumbuhannya pun beragam. Di Nusa Tenggara terdapat banyak hutan sabana. Hutan sabana adalah padang rumput yang luas dikelilingi semak-semak. Daerah ini cocok untuk mengembalakan ternak. Pohon yang khas daerah ini yaitu kayu cendana. Di Sulawesi, Maluku, dan Papua terdapat hutan lebar, baik hutan homogen maupun hutan heterogen. Di Papua, hutan masih luas dan segala tumbuhan ada hutan homogen. Di Sulawesi misalnya, cengkeh dan kelapa. Di Maluku, cengkih dan pala. Selain itu, Indonesia memiliki daerah rawa di dekat di pantai yang ditumbuhi hutan bakau. Selain flora, di negeri kita banyak ragam fauna. Indonesia terletak di antara dua benua, jadi fauna pun memiliki kesamaan dari fauna benua Asia dan Australia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi fauna asli Indonesia, Asia, Australia, dan fauna peralihan.
Apa saja sih flora fauna Indonesia? Kita punya Komodo yang terdapat di Pulau Komodo Flores. Ada anoa di Sulawesi dan babirusa di Sulawesi Utara. Fauna jenis Asia terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ada juga hewan mamalia seperti gajah, badak, banteng, harimau, beruang, dan orangutan. Selain mamalia, ada juga seperti burung, yaitu seperti burung jala dan burung perkutut. Nah, fauna seperti fauna Australia, seperti fauna yang hewannya berkantung, seperti kanguru, kuskus, kasuri, dan cendrawasih. Fauna jenis ini bisa terdapat di Maluku dan di Papua. Seperti fauna peralihan terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara, seperti rusa, kakak tua berjambul, kerbau gunung, burung maleo, rangkong, kuskus, dan monyet hitam. Wah, banyak sekali ya hewan yang ada di Indonesia. Kita bersyukur loh bisa hidup di Indonesia yang banyak beragam fauna dan floranya. Untuk sebagai bahan evaluasi kalian, untuk tugasnya silahkan mencari kenampakan alam dan buatan apa yang ada di daerah kalian. Terima kasih. Baiklah, untuk videonya sekian saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.